acara pensyahadatan saudara kita pada hari yang mulia ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu prosesi pensyahadatan yang akan dilakukan oleh Dr. Fahmi Sofyan dengan saudara kita Immanuel Sintonga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikuti saya. Asyhadu, atau bisa buka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulangi lagi ya. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu akan kita cari ini. Jadi kita bersyukur juga orang tua dari Immanuel. Ya, nanti kalau nama itu kita rubah. Karena nama itu doa. Ya, nama itu doa. Orang tua dari Immanuel sudah masuk Islam, sudah duluan masuk Islam. Jadi saya rasa tidak susah lagi. Karena apa? Setelah kita masuk Islam nanti, artinya kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu harus kita jalankan. Ya, jadi artinya salat jangan tinggal. Jadi kita biasakan diri terus. Artinya salat itu kewajiban itu untuk kita juga. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala kenapa mewajibkan salat? Karena di dalam salat itu semuanya ada nilai-nilai akhlak, semuanya akhlak. Ya. Di dalam salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada nilai salat, nilai apa? Akhlak. Kemudian Allah mewajibkan zakat juga ada nilai akhlaknya. Allah mewajibkan haji juga ada nilai akhlaknya. Jadi makanya biasakan diri itu, biasakan. Memang ketika di dalam Islam itu nanti ada salat, ada baca Al-Quran, macam-macam. Hari pertama memang berat sekali. Kemudian tapi kalau sudah terbiasa kita akan enak sendiri nanti. Dan juga coba berdoa nanti kepada Allah, minta kepada Allah supaya dipermudah. Jadi seperti di dalam Al-Quran itu disebutkan alam nasyrah laka sadrak. Nikmat yang paling besar itu apa nikmat itu? Itulah dilapangkan dada oleh Allah. Untuk apa kita banyak harta tapi kita susah? Untuk apa punya ini punya itu tapi hidup susah? Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, nikmat yang sudah saya berikan kepadamu itu, kelapangan dadamu itu lebih daripada orang lain, lebih daripada orang lain. Sudah memberikan nikmat. Makanya kalau kita bersyukur terus nikmat itu kontinu diberikan. Makanya syukur itu berat. Maka karena berat kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya hamba yang bersyukur. Kan sudah memberikan tubuh, memberikan ini, memberikan itu, semua sudah diberikan oleh Allah. Tidak mungkin begitu saja kita terjadi begitu saja. Dua, yang ketiga, wa husni ibadati, menjadi hamba yang baik, baik hamba yang taat itu berat sekali memang, susah. Pertama sekali susah. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Arti hamba yang baik, kita jalankan perintah Allah. Ketika azan kita salat, ketika diperintahkan jangan berbuat maksiat, kita tinggalkan maksiat. Ketika dilarang ini kita tinggalkan, itu saja. Konsep hidup itu saja. Jadi makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau kamu mau patuh kepadaku, kata Allah, kamu mau patuh kepadaku, fasanuyassiruhu lil yusra. Itu akan saya permudah semuanya. Kemudahan itu bukan pada harta. Banyak orang banyak harta tapi tidak mudah hidupnya. Karun itu banyak harta tapi tidak mudah hidupnya, sengsara hidupnya.
Kita yang kita minta kepada Allah itu apa? Kita kaya. Kaya itu apa? Kaya hati. Kita tenang hidupnya, bisa tidur. Ada orang sekarang tidak bisa tidur ya. Hartanya banyak tapi tidak bisa tidur. Sengsara dia. Sudah minum obat tidur juga tidak bisa tidur. Makanya di dalam surah Ali Imran, ketika perang Uhud itu, orang-orang Muslim itu sudah luka-luka, tapi dari luka-lukanya itu mereka sempat-sempatnya tidur. Maka Allah katakan, saya tidurkan kamu. Ya, artinya apa? Saya berikan nikmat kepadamu yang luar biasa sekali. Artinya dalam hal seperti ini, kalian bisa tidur juga, sempat juga tidur. Padahal musuh di depan kalian. Kalian sudah luka-luka lagi. Jadi kita jangan berpikir nikmat Allah itu cuma duit saja, jabatan saja, tidak. Ketenangan jiwa juga ini. Artinya apa? Kita berbakti pada orang tua. Tenang jiwa kita. Selalu kita ini dengan orang tua. Doa orang tua ke anaknya, doa anak kepada orang tuanya. Jadi jangan pikir ini saya tidak punya ini, tidak punya itu. Allah nggak sayang kepada saya. Sayangnya Allah kepada seorang hamba bukan banyak harta atau sedikit harta, tidak. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.